Halo semuanya, masih bersama dengan Guru Inspiratif Channel. Dalam kesempatan kali ini di pembelajaran daring online, saya akan menyajikan materi tentang persatuan dalam perbedaan, yaitu tema 2 bagian 1. Eh, Silakan ambil tempat duduk yang nyaman, kita akan bersama-sama mengulas materi ini dengan seksama. Inilah materinya. Ya, sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya, ada beberapa poin pengulasan tentang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yaitu yang pertama, dari Sabang sampai Merauke. Artinya dari Sabang sampai Merauke di Indonesia itu beraneka ragam suku, budaya dan juga agama. Yang kedua, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna atau arti yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu bagaimana sejarah dari Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika terdapat di kitab Putantular. Putantular itu adalah seorang tokoh tokoh tertua, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kerajaan Majapahit. Ya, tadi Kerajaan Majapahit ya, yaitu tertera dalam kitab Sutasoma. Lalu pada saat itu Patih Gajah Mada menyebutkan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama kali yang menyebutkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah Patih Gajah Mada, yaitu Patih Kerajaan Majapahit. Dengan visi dan misi untuk menjadikan satu atau mempersatukan wilayah Nusantara. Nah, Nusantara sendiri itu adalah sebutan Indonesia yang sangat banyak pulau pada zaman kerajaan. Nah, itu sebutannya adalah Nusantara. Jadi ingin dipersatukan oleh Patih Majapahit yaitu Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada, inilah gambar atau ilustrasi lukisan dari Patih Gajah Mada itu sendiri. Bisa kita lihat Patih Gajah Mada adalah orang yang cukup sangar ya, cukup tegas. Ya wajar pada saat itu beliau adalah seorang patih. Patih itu kalau di zaman kerajaan dia adalah armada perangnya atau pendamping rajanya, seperti itu. Nah, sementara di sebelah kanannya ada foto atau gambar dari kitab Sutasoma dari Putantular tadi dengan huruf Palawa, huruf Jawa kuno ini ya. Lalu yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Contoh penerapannya adalah jadi anggota TNI. Nanti kalau anak-anak atau siswa-siswi yang ingin menjadi TNI bisa mendaftarkan diri ketika sudah dewasa dan ikut serta menjaga ketertiban di masyarakat dan membela serta menjunjung tinggi patriotisme. Patriotisme adalah membela tanah air atau membela bangsa kita sendiri. Ya, itu contoh bentuk penerapan dari rela berkorban demi bangsa dan negara kita. Yang ketiga adalah cinta tanah air Indonesia. Cinta tanah air biasanya disebut bahasa istilahnya adalah nasionalisme. Penerapannya adalah belajar rajin sebagai seorang siswa atau siswi. Tugas utama dan kewajiban anak-anak atau siswa adalah belajar dengan rajin supaya apa? Meraih prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Nah, seperti yang kita lihat faktanya pada
banyak momen di mana anak Indonesia banyak yang menciptakan robot yang juga eksis di dunia, menggemparkan nama Indonesia di mata dunia. Lalu Indonesia juga adalah bagian dari Sekjen Dewan Keamanan PBB. Nah, itu juga mengharumkan nama bangsa. Kalau nanti kalian atau anak-anak belajar dengan rajin dan akhirnya menjadi pintar dan cerdas, maka anak-anak akan dipakai oleh negara kita tercinta untuk mengharumkan nama bangsa, dan tentunya dengan gaji yang seimbang dengan apa yang kita kerjakan pada saat itu. Yang terakhir adalah bangga terhadap bangsa Indonesia. Banyak yang saya tahu bahwa jadi warga negara Indonesia banyak yang tidak bangga. Kenapa? Ya mungkin hanya melihat dari satu sisinya saja. Mungkin ada kelemahan dari pemerintahan, mungkin juga ada kelemahan dari regulasi hukum ataupun hak asasi manusia yang ya mungkin kita lihat ada yang ada oknum yang tidak menjalankan itu dengan baik, maka kita menjudgment, menghilangkan atau antipati terhadap kebanggaan kita dengan bangsa kita sendiri. Penerapannya yaitu mencintai produk Indonesia. Contoh produk Indonesia, gak usah pusing-pusing cari di internet. Produk yang populer di Indonesia, saya kasih contoh makanan yaitu tahu dan tempe. Tahu dan tempe hanya ada di Indonesia karena penciptanya adalah orang Indonesia. Oke, selanjutnya Pancasila diterapkan sejak kerajaan Hindu. Nah, ternyata sejak kerajaan Hindu berdiri dan hidup, disinilah Pancasila sebenarnya sudah diterapkan. Bagaimana penerapannya, Pak? Mari kita ulas materi ini. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Nah, diambil dari kerajaan tertua yang ada di Indonesia adalah Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia, terletak di Muara Kanam, Kalimantan Timur. Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh Kerajaan Kutai, yang pertama, nilai ketuhanan. Mereka memeluk agama Hindu. Dengan memeluk agama artinya masyarakat dan juga orang-orang pada zaman Kerajaan Kutai, mereka menjalankan Pancasila. Yang kedua, nilai kerakyatan. Rakyat Kutai itu hidup sejahtera dan makmur. Kenapa? Karena pemimpinnya adalah pemimpin yang baik. Maka secara tidak langsung masyarakat Kerajaan Kutai menjalankan Pancasila. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Hampir semua yang ada di Kalimantan Timur adalah wilayah kekuasaannya. Artinya kekuasaannya dikuasai itu untuk dipersatukan. Jadi satu wilayah kesatuan Kerajaan Kutai, seperti itu. Dan nyatanya rakyatnya semuanya hidup sejahtera dan makmur. Maka mereka menjalankan nilai persatuan dari Pancasila itu. Ya, inilah fakta dari Kerajaan Kutai. Raja-raja Kerajaan Kutai. Yang pertama adalah Mula Warman, raja terbesar di Kutai. Raja yang beragama Hindu Siwa, dia sangat taat dengan agama. Membangun tempat suci agama Hindu yang dinamakan Waprakeswara. Situsnya sepertinya masih ada sampai sekarang. Ia sangat dekat dengan kaum Brahmana, di mana kaum Brahmana adalah kasta tertinggi yang ada di dalam agama Hindu. Dan rakyatnya juga. Ia pernah mengadakan kurban emas dan 1000 ekor lembu, kalau tidak tahu lembu ya sapi ataupun kambing, untuk para Brahmana. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih dan peringatan upacara kurban, para Brahmana mendirikan sebuah yupa. Yupa adalah nama prasasti yang terkenal peninggalan Kerajaan Kutai. Kerajaan Buddha. Nah, tadi yang kita ambil adalah Kerajaan
Hindu Siwa, sekarang kerajaan Buddha. Contoh kerajaan Buddha di sini yang Bapak ambil adalah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Melayu kuno di Pulau Sumatera yang banyak berpengaruh di Kepulauan Melayu. Tempat kerajaan Sriwijaya ini pusatnya ada di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, apa saja nilai-nilai Pancasila yang ada di kerajaan Sriwijaya? Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Pusat agama Buddha di Asia Tenggara pada zaman kerajaan Sriwijaya berdiri. Nah, yang kedua nilai kemanusiaannya apa? Bersifat terbuka terhadap budaya asing yang masuk. Pada saat kerajaan ini berdiri dan berkembang, banyak orang-orang asing baik dari Timur Tengah maupun dari Eropa datang untuk berdagang. Mereka disambut baik loh di sana untuk sama-sama membuat masyarakatnya jadi sejahtera. Inilah nilai kemanusiaan yang dimiliki kerajaan ini. Nilai yang ketiga adalah nilai persatuan dari kerajaan Sriwijaya adalah wilayahnya tersebar di daerah Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya termasuk juga kerajaan Buddha yang mempengaruhi di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaannya sangat luas sekali, bahkan sampai dengan Thailand. Jadi nilai persatuannya situ dipersatukan oleh kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Nilai kerakyatannya, rakyat pada zaman kerajaan Sriwijaya adalah rakyat yang makmur. Kenapa? Karena pemimpinnya adalah pemimpin yang bijaksana begitu. Pemimpinnya pemimpin yang baik. Maka nilai kerakyatannya dapat juga. Nilai keadilan sosialnya tidak membedakan latar belakang. Nah, pada zaman Buddha ini tidak ada lagi perbedaan kasta-kasta seperti dari kerajaan Hindu sebelumnya. Maka sampai sekarang agama Hindu yang masih memakai budaya kasta, ada beberapa kasta dalam tingkatan agama mereka, maka kerajaan Buddha sudah tidak mengenal kasta. Maka nilai keadilan sosialnya masuk dalam nilai Pancasila. Oke, baik, selanjutnya nilai-nilai persatuan peninggalan masa kerajaan Islam. Nah, berpindah lagi ke kerajaan Islam. Apa saja nanti kerajaan Islam, boleh anak-anak cari di internet ya, apa-apa saja. Nah, inilah nilai-nilai persatuan peninggalan kerajaan Islam. Yang pertama adalah pondok pesantren. Anak-anak, pondok pesantren yang saat ini kalian tahu di mana-mana berdiri, di mana pondok pesantren itu adalah asrama pendidikan tradisional mengajarkan kesamaan status atau tidak membeda-bedakan antar sesama. Di pondok pesantren juga seseorang ataupun santri dididik secara religius atau secara agama untuk mendapatkan nilai-nilai yang luhur budi pekerti begitu. Yang kedua, memupuk kebersamaan dan suasana persaudaraan yang akrab, sehingga segala suka dan duka dirasakan bersama dalam jalinan ukhuwah Islamiyah setelah mereka terjun di masyarakat. Nah, inilah yang didapatkan setelah lulus dari pondok pesantren. Ini gambarnya para santri yang ada di salah satu pondok pesantren di Indonesia. Lalu ada lagi peninggalan nilai-nilai persatuan ya masa kerajaan Islam, yaitu tradisi sekaten. Sekaten itu apa? Sekaten adalah tradisi membunyikan musik gamelan milik keraton. Pertama kali terjadi di Pulau Jawa. Puncak sekaten tepat tanggal 12 Rabiul Awal ditandai dengan gerebek, yaitu upacara selamatan dengan dikeluarkannya gunungan dari keraton. Disinilah raja mengeluarkan sepasang gunungan, yakni gunungan Kakung dan gunungan Putri. Kakung itu laki-laki, Putri itu perempuan, yang bermakna keselamatan dan membawa berkah. Hal tersebut menunjukkan persatuan antara raja dan rakyatnya. Ini tradisi sekaten yang sampai hari ini masih dipakai oleh masyarakat Jawa, khususnya di keraton.
Nilai yang terakhir adalah sholat di masjid. Nah, ini yang sampai sekarang kita juga melaksanakannya. Sholat mendidik kesatuan dan persatuan umat. Orang sholat menghadap ke satu tempat yang sama, yaitu Baitullah. Hal ini menunjukkan pentingnya mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Persatuan ini akan menimbulkan saling pengertian dan saling melengkapi antar sesama. Begitu juga dengan ibadah agama-agama selain Muslim seperti Katolik, Kristen, Protestan, lalu Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya berdoa berjamaah bersama-sama di tempat ibadah masing-masing. Salah satu contoh nilai-nilai ketuhanan dari Pancasila. Anak-anak, sepertinya sudah selesai materi kita hari ini, cukup pendek. Mudah-mudahan bisa dipelajari lagi, nanti diulang videonya karena ada tugas dari saya. Tugasnya adalah ulangi videonya dan catat di buku catatan kalian. Nah, materi-materi tadi wajib kalian catat di buku catatan kalian, di buku tematik, karena dengan mencatat kalian akan lebih memahami materi. Intinya kita akan membaca ulang, menuliskannya kembali, baca lagi, menuliskannya kembali, maka bisa 2 kali belajar. Ini pemahaman untuk bahasa Indonesia. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dibantu, jangan lupa untuk like video ini, komentar yang baik di bawah, dan juga tekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Loncengnya dibunyikan agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi ketika video saya kembali saya unggah. Saya Agustinus Duyantoro SPD dari Guru Inspiratif Channel undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Study Indonesia.